Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Ratna dari SMK Negeri 1 Tambusa Utara, CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan-Hulu, dengan fasilitator Pak Subhan dan pengajar praktik Pak Sucipto. Berikut koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dengan pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1, saya percaya bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas itu bersifat teacher center. Peranan guru sangat dominan di dalam kelas, di mana guru yang selalu memimpin pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru. Siswa diam dan mendengarkan. Kedua, pada proses pembelajaran lebih mengutamakan kemampuan kognitif dengan target capaian KKM. Ketika siswa tidak mencapai KKM atau banyak siswa yang memiliki nilai di bawah KKM, di situ saya terkadang merasa gagal dalam melakukan pembelajaran. Tujuan pada awal di sini, tujuan utama pelajar saya adalah untuk mencapai kemampuan kognitif tanpa melihat dari aspek afektif maupun dari psikomotornya. Yang ketiga yaitu tidak mementingkan minat dan bakat siswa. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda tergantung dari siswa tersebut. Siswa memiliki keunikannya masing-masing. Yang keempat, jarang melakukan refleksi terkait pelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, dan pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini, yang pertama yaitu pembelajaran yang saya lakukan berpusat atau berpihak kepada siswa. Saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berkreasi dengan tetap memberikan panduan dan tuntunan. Yang kedua, menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat serta minat, dan setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Sebagai seorang pendidik itu tidak bisa memaksakan kehendak. Yang keempat itu yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nah, kodrat alam anak itu yaitu bermain. Jadi di dalam pembelajaran itu diselingi dengan permainan agar anak tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Dan kodrat zaman anak yaitu mengikuti zaman di mana anak tersebut lahir. Nah, pada zaman saat ini yaitu zaman perkembangan teknologi, dan anak juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sebelumnya saya hanya mementingkan aspek kognitif saja. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang saya lakukan di kelas yaitu 1. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan strategi yang merdeka belajar dan mengedepankan budi pekerti yang baik. Nah, di
Di sini saya merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan membentuk atau membuat suasana kelas yang nyaman sehingga siswa merasa bahagia dengan pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat yaitu melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan memberikan motivasi dan berbagi cerita. Di sini saya memperhatikan yang dulunya tidak memperhatikan bahwa kedekatan itu tidak penting. Nah, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hadi ini, saya melakukan pendekatan emosional kepada siswa, melakukan pendekatan pada siswa dan memberikan motivasi maupun berbagi cerita sehingga siswa tersebut bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Yang kelima yaitu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya.